Kali ini saya akan membahas tentang basis data normalisasi. Saya adalah Pertiwi Kartika Putri dari MPM 22303037 dari RMIK XR 3122. Happy watching guys! Halo, kembali lagi sama Pertiwi. Sekarang saya akan membahas tentang normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat sangat berkualitas. Selanjutnya adalah normalisasi database terdiri dari banyak bentuk, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Database 1NF, 2NF, dan 3NF akan sering kita temukan ketika akan membuat sebuah database yang optimal. Tujuan normalisasi database. Tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan, mengurangi, meredundansi data, dan memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasikan, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada proses normalisasi. Proses normalisasi ada 2. 1. Data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Kedua, apabila tabel yang diujikan belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Selanjutnya adalah tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi ada 3, yaitu 1. Tahapan normalisasi dimulai dari tahap yang paling ringan, yaitu 1NF, hingga yang paling ketat, 5NF. Kedua, biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Ketiga, urutan 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, dan 5NF. Kemudian ada insert anomaly. Insert anomaly adalah situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung. Kemudian ada delete anomaly. Delete anomaly adalah penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya, data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Selanjutnya adalah update anomaly. Update anomaly adalah situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Tidak semua database bisa dinormalisasikan. Hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasikan. Banyak vendor di DBMS, Database Management System, di antaranya Oracle, MySQL, SQL Service, ProtectSQL, dan lain-lain. Tahapan normalisasi database, CoSQL, FastWeb. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi database seperti apa yang akan disimpan. Dan berikut adalah contohnya. Berikut contohnya. 1. Bentuk tidak normal atau anormalized. Bentuk tidak normal atau anormalized merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan
dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal, terdapat repeating group atau pengulangan grup. Sehingga, pada kondisi ini, data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, insert update, dan delete, atau biasa disebut anomali. Berikut adalah penjelasannya. Bentuk tidak normal menghilangkan pengulangan grup. Bentuk normal pertama, 1NF, menghilangkan ketergantungan parsial. Bentuk normal kedua NF, menghilangkan ketergantungan transitif. Bentuk normal ketiga, 3NF, menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Kelima, bentuk normal Boyce code, BCNF, menghilangkan ketergantungan multi-value. Keenam, bentuk normal keempat, 4NF, menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Bentuk normal kelima. Yang kedua, ada 1NF atau first normal form. 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Fungsi dari bentuk normal pertama ini adalah menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau disebut dengan primary key. Yang ketiga, ada 2NF. 2NF syarat untuk menerapkan normalisasi. Bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. 1. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Kedua, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan forage key. Lalu ketiga, tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Normalisasi database 2NF, bentuk normal kedua dengan melakukan dekomposisi tabel di atas menjadi beberapa tabel dan mencari kunci primer dari tiap-tiap tabel tersebut, dan atribut kunci haruslah unik. Lalu keempat, ada 3NF. Pada 3NF, tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut, yaitu A, B, dan C. Kondisinya adalah A dan B dan C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Yang kelima, ada BCNF, Boyce Code, Normal Form. Merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut 3,5NF. Memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3NF. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlooping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF. Normalisasi database bentuk ini bergantung dari kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasikan dalam bentuk BCNF. Lalu, untuk memenuhi bentuk normal Boyce Code,
harus memenuhi dua kondisi berikut. 1. Yaitu tabel harus dalam bentuk normal ketiga. Dan 2. Untuk ketergantungan apapun, A, B, A harus menjadi super key. Bahwa untuk ketergantungan A dan B, A tidak dapat menjadi atribut non-prima jika B adalah atribut utama. Pentingnya normalisasi. 7 best practice for database security. Suatu rancangan database disebut buruk jika database disebut buruk jika 1. Data yang sama tersimpan di beberapa tempat, file atau record. Kedua, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. Ketiga, terjadi kehilangan informasi. Keempat, terjadi adanya redundansi atau pengulangan atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. Kelima, timbul adanya null value. Keenam, kehilangan informasi bisa terjadi bila pada waktu merancang database atau melakukan proses dekomposisi yang keliru. Ketujuh, bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Selanjutnya ada 5NF. 5NF atau bisa disebut dengan 50 normal form. Sementara itu, tahapan 5NF ialah untuk mengatasi terjadinya join independent sehingga terjadi pemecahan relasi menjadi dua. Selanjutnya, ada transformasi data. Transformasi data adalah salah satu langkah dasar di bagian data pre-processing. Saat pertama kali mempelajari teknik penskalaan fitur atau featuring scaling, kita akan banyak berhadapan langsung dengan istilah skala, standarisasi, dan normalisasi. Yang terakhir dari saya adalah penutup. Sebagai kesimpulan, normalisasi data adalah metode pengorganisasian data dengan melakukan transformasi ke dalam skala yang generik untuk menghindari redundansi data dan fitur yang tidak diinginkan. Normalisasi data sangat penting karena jika kumpulan datanya bagus yang mencakup banyak fitur tetapi tidak dinormalisasikan, salah satu fitur dapat mempengaruhi fitur yang lain. Maka, dengan normalisasi, data dapat menyelesaikan masalah ini. Demikianlah penjelasan singkat mengenai metode-metode normalisasi data dalam data mining. Semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita. Sekian dari saya, Pertiwi Kartika Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.